Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitrinadori dari kelas TRI 2D dengan IPM 25782102. Di sini saya akan membuat hands-on dan menjelaskan progres mini project. Yang pertama, di sini ada berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program, bebas secara hands-on mengenai AOP dan berikan dan inheritance-nya. Kita buat saja langsung. Di sini saya akan menjelaskan contoh sederhana object oriented programming atau AOP menggunakan kasus kendaraan. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan sambil membuat programnya. Di dalam AOP, kita mengenal konsep kelas dan objek. Kelas itu seperti blueprint atau cetakan, sedangkan objek adalah hasil dari kelas tersebut. Selain itu, ada juga konsep pewarisan, yaitu pewarisan dari kelas orang tua ke kelas anak. Oke, pertama saya membuat parent class dengan nama kelas fisikal. Sebentar. Kelas ini berisi data umum yang memiliki semua kendaraan, yaitu nama dan kecepatan. Kita memiliki objek nama dan speed. Kemudian saya membuat method info dengan objek yang berfungsi untuk menampilkan informasi kendaraan. Kita return. Kita menggunakan kurung Kurokawa. Lalu kita kasih berjalan dengan kecepatan. Lalu kita masukkan lagi objek speed, objek kecepatannya, intinya speed, kilometer per jam aja. Selanjutnya saya membuat mobil kelas. Kelas ini merupakan turunan dari fisikal. Jadi di sini menggunakan warisan, yaitu kelas car fisikal.
menggunakan definisinya Bu Sobat. Maaf, definisinya ini. Kita masukin objek terlebih dahulu. Terus karena mobil memiliki ciri khusus, saya menambahkan atribut jumlah pintunya. Kemudian saya tetap memanggil konstruktornya jadi Peres menggunakan super. Kita masukin objeknya. Agar kita menggunakan super agar nama atribut dan kecepatan tetap bisa digunakan. Objeknya terus. Di bagian ini saya melakukan override method info. Kita paskan objek terlebih dahulu. Artinya metode yang sama dibuat ulang. Metode yang sama kita buat ulang. Maka kita self lalu kendaraannya mobil 1 misalnya. Lalu yang kedua pintunya. Lalu yang ketiga kita masukin objeknya menggunakan kurung Kurowa. Tetapi dengan keluaran yang berbeda sesuai jenis kendaraannya. Selanjutnya saya membuat motor kelas. Konsepnya sama seperti car, yaitu turunan dari physical. Jadi kelas motorcycle. Kelas motorcycle, benar lah ya. Lalu kita masukkan turunannya. Fisikal. Kita gini aja.
Sebenarnya ini sama seperti yang car, cuma beda-bedaan juga sih. Kita masukin warna juga, skip, lalu kita gunain tipe aja. Lalu kita sama seperti tadi menggunakan support. Selanjutnya tipe. Kemudian saya membuat metode info juga agar bisa menampilkan informasi khusus motor. Setelah semua kelas dibuat, sekarang saya membuat objek. Nah, objek ini adalah representasi nyata dari kelas. Misalnya saya membuat mobil dengan nama sabar ya. Kita buat dulu objeknya. Itu kendaraan. Kita menggunakan this. Misalnya saya membuat apa ya, mobil, mungkinnya mobil satu, yaitu mobil satunya apa? Misalnya apa ya? SRV. Tulisan SRV kayak gimana lupa lagi. Misalnya ini aja, Avanza. Kurang bagus banget. Kecepatannya 140, pintunya 4 misalnya. Lalu saya membuat motorcycle. Misalnya motornya Aerox, tulisan Aerox kayak gini mungkin ya. Lupa. Kecepatannya 150. Tipenya Aerox itu tipenya apa? Matic. Iya nggak sih? Nah, bisa saya membuat mobil tipenya Avanza dengan kecepatan 120, pintunya 4. Nah, saya juga membuat motor dengan tipe Aerox, kecepatannya 150, tipenya Matic. Lalu di sini agar tetap
Agar lebih rapi, saya menyimpan sebuah objeknya ke dalam list. Dengan begitu, kita bisa mengelola banyak objek sekaligus. Nah, selanjutnya saya menggunakan kendaraan append. Mobil 1. Kendaraan append motor. Selanjutnya saya menggunakan perulangan untuk menampilkan semua data kendaraan. Setiap objek akan memanggil metode infonya. Lalu di sini saya membuat perulangannya for key in kendaraan info. Selanjutnya saya simpan. Ini sudah selesai. Simpan dulu. Sepertinya ini sudah ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat hasilnya walaupun bentar, kita cek dulu. Python seperti biasa kita menggunakan Python. Oh, salah. Mas line 27. Maaf, salah, harusnya di sini ini lalu jadi di bagian 11. Harusnya sudah sih. Sebentar ya. Ini. Kita lihat lagi. Wow. Nama. Tapi ini.
Sudah? Di sini kita bisa melihat walaupun metode yang dipanggil sama yaitu info, tetapi hasilnya berbeda. Seperti mobil menampilkan jumlah pintu, sedangkan motor menampilkan tipe kendaraan. Hal ini sering terjadi karena adanya pewaris dan metode overriding. Kelas anak mewarisi dari kelas orang tua, tetapi bisa memiliki perilaku yang berbeda. Contohnya dari ini kita dapat memahami bahwa OOP membantu kita membuat program yang lebih terstruktur. Warisan memudahkan penggunaan ulang kode, dan metode override membuat program lebih fleksibel. Jadi dengan konsep OOP ini, program menjadi lebih cepat dan mudah dikembangkan. Nah, selanjutnya saya disuruh membuat penjelasan mini project. Tunjukkan dan jelaskan mana bagian merupakan parent class dan child class. Oke, untuk mini project saya di sini, device ini, saya punya parent class. Jadi di sini tuh parent class itu untuk semua perangkat jaringan, ini parent class saya. Di sini saya pakai class network device. Kemudian di sini ada dev init konstruktornya, dan ini ada atributnya juga. Nah, ada dev check status, ini metode umum yang dimana untuk dipakai oleh child class untuk mewarisi di router dan status. Mereka mempunyai dev statusnya masing-masing. Tapi dari sini dari parent class-nya, tapi hasilnya berbeda. Seperti itu. Kemudian di sini ada kita menggunakan random ya, 20%. Ini untuk parent class-nya, ini untuk child class-nya. Router ini dan ses device ini untuk child device-nya. Jadi parent dan child ini sama aja seperti ibu yang mempunyai warisan yang mewarisi ke anak-anaknya. Kita tidak perlu memanggil dan tidak memiliki fungsi baru. Lalu di sini kita menggunakan super untuk memanggil metode dan konstruktor dari parent class-nya. Jadi kita bisa manggil status dan dev init-nya dari parent class. Kita manggil init ini dari parent class dan mengirim data ke sana. Lalu kenapa? Nah, di sini kita sama aja memakai super. Jadi analoginya misalnya anak tidak memiliki aturan baru, maka mereka ikuti aturan orang tua. Kalau anak bikin aturan sendiri, anak tetap mengikuti aturan orang tua. Selanjutnya kita disuruh mendemonstrasikan bagaimana controller class bekerja, mengelola list object. Oke, untuk itu ada di manager.py. Jadi di sini kita punya kelas network manager. Ini adalah kelas controller, yaitu mengelola seluruh perangkat jaringan. Jadi kelas ini tuh menyimpan perangkat dalam bentuk list ya, dan mengatur semua proses pengecekan. Nah, di sini ada add register device.
Dia tuh menyimpan banyak objek jaringan untuk fungsi self-registered device ini kayak router dan switch. Nah, ada juga dev device di ini menambah router dan nambahin switch ya. 1 sama 2 disimpan sama dia. Jadi untuk device ini untuk menambahkan objek ya dalam list yang sehingga kontrol ini bisa mengelola beberapa perangkat sekaligus. Jadi contohnya router dan switch. Kemudian ada for the in registered device, if not self for the ini. Ini tuh untuk ini tuh for the ini tuh untuk melakukan perulangan. Di sini tuh ada try except. Untuk penangkal error, dia tuh menangani kemungkinan error seperti connection error, timeout. Program ini tuh tidak berhenti gitu waktu error. Program ini tuh masih jalan, jadi ditangkap sama try except. Ada juga self history. Jadi untuk riwayatnya disimpan di self history. Jadi kita nambahin self historinya. Jadi seperti itu. Jadi demonstrasi ini tuh kelihatan untuk misalnya controller ini bisa mengelola banyak objek sekaligus dan juga bisa menangani kondisi normal maupun error tanpa menghentikan program seperti itu. Jadi yang kelas control itu kelas control network manager itu ada self-registered device menyimpan objek ini dan add device dan try except task history untuk menyimpan, jadi program bisa berjalan sekaligus ya. Jadi dia mampu mengelola banyak objek sekaligus. Kemudian selanjutnya lakukan running program saat kondisi normal dan saat terjadi error atau timeout berhasil ditangani try except. Kita akan running. Nah, di sini misalnya kita di sini pertama tambahkan perangkat jaringan. Nah, kita kalau kita masukin misalnya nomor 2. Nah, dia ada bacaan inventory kosong karena kita belum menambahkan perangkatnya. Kita coba satu masukkan hostname. Misalnya hostname-nya Lampung. IP-nya 192.168.100.1. Nah, di sini dia masukin tipenya router atau switch. Kita bisa milih. Kalian bisa mengecek router dulu atau switch dulu setelah kalian. Kita masukkan R karena R itu router. Nah, dia device Lampung dengan IP 192.168.100.1 berhasil ditambahkan. Lalu kita misalnya nambahin lagi satu. Kita Bengkulu deh. IP address-nya 192.168.200.30 misalnya. Kita switch. Nah, berhasil ditambahkan. Kita masukkan 2 untuk mengecek router. Nah, sukses. Oh, di sini juga masih sukses. Instruksinya itu sampai timeout, sampai error lah. Jadi karena 20% kemungkinannya seperti ini bisa tidak gitu. Nah, di sini sudah violet connection timeout. Jadi harus melakukannya berulang karena kemungkinannya cuma 20% doang. Nah, di sini sudah ada violet atau timeout errornya. Kita lihat riwayat automasinya. Nah, di sini sudah keluar untuk router sama switch-nya violet error. Jadi programnya di waktu timeout itu ditangani sama try except yang ada di manager.
Jadi kita pakai TriAspect untuk menangani error. Nah, tadi kenapa berulang ya, karena itu cuman kemungkinannya cuman 20% gitu. Di riwayat otomasi ini dia menyimpan, dia menggunakan apa sih namanya, text history gitu, self history. Nah, kita bisa mengulanginya berulang kali. Kita bisa melakukannya berulang kali kalau dia oke terus. Nah, kalau Violet ya jarang bisa karena cuma 20% gitu loh. Aduh gimana sih ngejelasinnya, susah banget. Udah itu aja mungkin ya. Selanjutnya saya sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Oke. Tantangannya waktu saya nyatuin semua kelas itu biar programnya bisa berjalan dengan baik itu apalagi antara parent class dan child class itu sama kontrolas itu agak masih pusing, masih susah gitu. Ada juga waktu pas banyak objek di dalam listnya itu biar semua perangkat bisa diproses dengan benar itu susahnya itu menangani try expect-nya itu, menangani time out-nya itu. Makanya saya menggunakan try expect agar programnya bisa jalan. Jadi susahnya itu pas saya menyatui semuanya itu takut error, biar si programnya itu nggak error, biar program itu berjalan dengan baik gitu. Apalagi pas saya menyatukan parent class control class itu kayak susah banget gitu. Udah sih kayaknya itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.